Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Habibi Syahid, MAPD, selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Priska Khairunisa, Sania Gina Zahrani, dan saya sendiri Karuniawati Sapira akan mempresentasikan tentang fenomena ta'rif dalam bahasa Arab. Langsung saja. Apa sih ta'rif itu? Ta'rif secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata kerja ar-roba yang memiliki makna penerjemahan ke dalam bahasa Arab atau juga memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Adapun secara terminologi, beberapa tokoh memberikan definisinya seperti yang dikemukakan oleh Syauqi Daib yang menyatakan bahwa ta'rif adalah pembentukan kata dalam bahasa Arab setelah dipindahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya ta'rif. Pada masa jahiliyah, orang-orang Arab mengadakan kontak dengan bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka, seperti orang-orang Persia, Habsyi, Romawi, Suryani, Nabti, dan lain-lain. Secara tidak langsung, bahasa Arab juga bersinggungan dengan bahasa yang digunakan. Bahasa yang dirasakan memiliki pengaruh besar terhadap bahasa Arab adalah bahasa Latin dan bahasa Yunani pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Nah, di samping itu, ada bahasa-bahasa dunia lainnya, semisal bahasa Rusia, Spanyol, dan tentunya bahasa Inggris yang paling dominan untuk saat ini. Bahasa Arab mengambil kata bahasa lain yang berdekatan dengannya, yang disebut dengan al-kalimat al-murabbah, atau kata-kata yang diarabkan. Nah, sedangkan proses pengambilan ini disebut dengan ta'rib atau arabisasi, yaitu kata-kata yang digunakan dalam bahasa Arab tidak sama dengan bentuk aslinya. Akan tetapi, bangsa Arab membentuknya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ditinjau dari aspek suara atau al-aswat dan susunannya al-binyah. Hal inilah yang kemudian menjadi embrio pembentukan ta'rif dalam ranah linguistik Arab. Kemudian ada contoh kata-kata yang berasal dari bahasa Latin adalah magister atau magistir. Nama-nama bulan Januarius atau Yanayir, Februarius atau Febroir, dan seterusnya. Adapun dari bahasa Yunani adalah demokratia atau demokratiatun. Kemudian ada ortodok atau arsuduk, dan lain sebagainya. Kemudian salah satu penyebab terbesar berkembangnya bahasa Arab adalah perkembangan yang terjadi di Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terjadi karena orang-orang Arab mengadakan kontak dengan bangsa Barat, baik di negeri Arab maupun di negeri yang bukan Arab. Nah, akibat pengaruh tersebut, baik dalam aspek budaya dan pemikiran, bangsa Arab akhirnya dapat menyerap gagasan baru yang berhubungan dengan budaya dan pemikiran mereka. Yang terjadi kemudian adalah bahasa Arab harus dapat menyesuaikan diri dengan bahasa yang dibawa oleh Barat melalui perkembangan ipteknya, bisa dengan cara memunculkan beberapa istilah baru. Nah, akibat dari itu, sejumlah lembaga bahasa Arab harus dapat melakukan penerjemahan, membentuk istilah baru, yaitu dengan berdasarkan istiqaq, membuat singkatan yang sesuai dengan nat, menyerap, dan membentuk kata baru, dan menyesuaikannya dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga lahirlah istilah ta'rif atau arabisasi.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sania Gina Zahrani. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah pembentukan ta'rif. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam membentuk kata atau istilah baru dalam ta'rif, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyerapan kata maupun istilah. Setelah diserap, kata maupun istilah asing tersebut mengalami perubahan fonologi sesuai dengan ketentuan dalam bahasa Arab. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Untuk kata is dan diserap dengan penambahan ya nisbah. Nah, ini biasa terjadi pada kata kerja bahasa Inggris yang akhirannya itu is dan Kemudian is dan tersebut diserap dengan ya nisbah. Contohnya, pathologist menjadi albatology. Kemudian ada juga untuk kata sifat yang berakhir dengan an, each, al, dan if diserap dengan penambahan ya nisbah. Contohnya, phenomenological menjadi alphenomenology. Nah, dari perubahan contoh di atas, ada perubahan suara yang terwujud dalam perubahan huruf dalam kata yang diserap, seperti huruf P menjadi suara ba. Contohnya tadi ya, pathologist menjadi albatology, huruf P menjadi suara ba. Perubahan yang terjadi pada fonem tertentu menjadi fonem tertentu yang lain disebut dengan asimilasi fonemik. Jadi perubahan-perubahan seperti huruf P menjadi suara ba itu disebut dengan asimilasi fonemik. Kemudian cara selanjutnya yaitu dengan penerjemahan. Pada proses pembentukan kata atau istilah dengan penerjemahan dari bahasa asing merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di antara contohnya yaitu pada kata ilmu atau logi, diterjemahkan dengan logia. Misalnya, fonologi menjadi fonologia, kemudian filologi menjadi filologia, dan lainnya. Kemudian ada juga pada kata ism dan ich diterjemahkan dengan iyah. Misalnya, existentialism menjadi wujudiyah dan politics menjadi sia-sia. Kemudian cara selanjutnya yaitu pembentukan istilah baru. Untuk membentuk istilah baru dalam melakukan arabisasi dari bahasa asing digunakan istiqoq atau wazan yang telah ada dalam bahasa Arab. Contohnya antara lain, yang pertama untuk menunjukkan penyakit menggunakan wazan fu'alun dan fa'ala. Adapun contohnya untuk wazan fu'alun yaitu seperti sudaun dan su'alun. Kemudian pada wazan fa'ala contohnya seperti kalaba dan romado. Nah, selain itu ada juga yang menggunakan wazan maf'ulun. Contohnya itu ada mabtun. Kemudian untuk menunjukkan pekerjaan atau profesi menggunakan wazan fi'alatun dan fa'alun. Contohnya sihatun yang artinya jurnalisme, kemudian toyarun yang artinya pilot, kemudian jarohun yang artinya ahli bedah, dan lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, masih banyak sekali kosakata asing yang diserap oleh bahasa Arab. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.